apa kabar kalian semua? Balik lagi ke channel saya. Hari ini kita akan membagikan tutorial gimana sih caranya untuk mendaftar mudik gratis yang diadakan oleh pemerintah Kota DKI Jakarta atau Pemprov DKI ya. Terus juga ini bekerjasama dengan Dishub DKI Jakarta teman-teman. Nah, kalau yang nggak tahu webnya, kalian bisa klik aja langsung di Google, itu dishub.dki. Nanti akan muncul nih yang https://dishub.jakarta.go.id. Langsung aja diklik ya teman-teman. Nah, kalau nanti sudah diklik, itu kita akan lihat ada beritanya nih guys. Itu yang diklik ya, jangan salah klik. Oke. Ini terus aja kita scroll ke bawah teman-teman. Ini adalah informasi mengenai Dishub DKI ya. Ada di bagian Facebook sih kemarin tuh. Mana nih Facebooknya? Oh sorry. Kita refresh dulu ya sebentar. Oke. Nah ini dia. Ini adalah Facebook resminya Dishub Jakarta, itu diposting di sana. Ini ada nih kan posternya, cuman emang agak gambarnya tuh buram gitu kalau kita buka dari web. Kita tinggal klik aja gambarnya, nanti kita akan langsung diarahkan ke Facebooknya ya teman-teman. Nah seperti ini kliknya. Kalau sudah, nah di sini ada nih di posternya. Mau dibaca dulu apa mau langsung aja? Nanti ada sih ketentuan syarat dan cara pendaftarannya itu. Jadi harusnya itu kan kita melalui website www.mudikgratisdkijakarta.id atau melalui WhatsApp 08123 1885758 untuk pendaftarannya ya teman-teman. Terus juga harus diperhatikan nih ada syarat dan cara pendaftaran. Jadi mudik gratis ini khusus untuk masyarakat DKI Jakarta ya. Di tahun 2022 nih diutamakan bagi yang pertama memiliki KTP domisili DKI Jakarta. Jadi misalnya nih kalian mau ikut mudik gratis ini, tapi kalian tuh KTP-nya bukan DKI walaupun kalian tinggalnya di DKI ya. Misalnya kalian KTP-nya masih Jawa Barat. Misalnya dari Cirebon gitu kan misalnya ya. Dari Cirebon, nah kalian di Jakarta itu lagi bekerja, kalian ingin ikut mudik gratis ini tidak bisa karena KTP-nya bukan DKI Jakarta. Kemudian syarat selanjutnya harus sudah divaksin dosis 3 atau booster. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya baru vaksin 1 atau 2, tetapi harus membawa itu loh persyaratan lainnya juga. Harus tes ini lagi tuh, tes COVID-19 dulu gitu teman-teman. Kalau selain yang vaksin dosis 3 atau booster ya. Kemudian ada juga syaratnya adalah warga yang membawa atau memiliki sepeda motor wajib melampirkan STNK nih. Kalau misalnya mau bawa motor juga bisa ya teman-teman. Kemudian kita harus memperhatikan juga nih perjalanan pergi dan kembali ke DKI Jakartanya. Arus mudiknya itu untuk truk sendiri itu mulai dari 26 April melalui terminal Pulau Gadung ya teman-teman. Kemudian kalau bus itu 27 April juga melalui terminal terpadu Pulau Gebang. Ini ingat nih jangan sampai salah, kalau truk itu terminal Pulau Gadung, kalau bus itu terpadu Pulau Gebang. Namanya depannya pulau-pulau ya sama, tapi berbeda. Nah ini harus dicermati sama teman-teman yang mau mengikuti mudik gratis ini loh. Kemudian ada jadwal arus baliknya itu mulai pada 7 Mei untuk truk dan bus, tanggal 8 Mei dari lokasi masing-masing dengan tujuan yang sama, terminal Pulau Gadung untuk truk dan bus, terminal terpadu Pulau Gebang teman-teman. Kemudian syarat lainnya juga ada pendaftaran maksimal 4 orang per kakak dan 1 sepeda motor. Jadi misalnya nih di kartu keluarga kalian itu ada 5 orang. Nah yang 1 orang ini nggak bisa ikut mudik gratis karena hanya maksimalnya itu dibatasin 4 orang per kakak gitu teman-teman, dan hanya bisa membawa 1 sepeda motor. Kecuali kalau misalnya beda kakak ya, bisa lah ikut gitu kan, karena itu kan dibatasinnya per kakak.
Pendaftaran online melalui website yang tadi udah aku sebutin ya. Kemudian setelah mengisi form pendaftaran, petugas panitia akan menghubungi Anda untuk jadwal verifikasi offline. Nah, ini pastiin nomornya tadi yang didaftarin itu nomornya harus dapat dihubungi ya teman-teman, harus sering aktif gitu. Calon pemudik datang ke lokasi untuk verifikasi offline pada tiket kode booking atau QR kode. Jadi nanti kan sama sih ini kayak kalau misalnya kita beli tiket gitu melalui website ya, misalnya tiket kereta api kan sekarang bisa tuh belinya secara online ya, nggak harus datang. Caranya hampir mirip sih kayak gitu. Jadi ditukar dulu nih kode QR-nya dengan tiket aslinya nanti di tempat keberangkatan gitu teman-teman. Gitu. Nah, ini ada lokasi verifikasinya itu ada di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Suku Dinas Perhubungan. Oh, jadi ini di sub semua ya, di sub di masing-masing wilayah DKI itu bisa. Nah, lokasi targetnya itu kemana aja sih nih? Ada 17 kota dan kabupaten nih teman-teman. Ada yang ke Palembang, Kebumen, Wonosobo, Madiun, Lampung, Cilacap, Yogyakarta, Kediri, Tegal, Purwokerto, Sragen, Jombang, Pekalongan, Solo, Wonogiri, Malang, Semarang. Nah, bagi teman-teman yang mau mudik ke 17 kota dan kabupaten tersebut, kalian bisa nih ikut mudik gratis ini. Tapi tentunya harus memperhatikan syarat-syarat lainnya juga ya, teman-teman. Syarat-syarat yang tadi sudah aku sebutin. Oke, tadi itu kita bahas mengenai syaratnya. Nah, ini kuotanya itu untuk 19.000 ya katanya. Jadi kalian harus cepet-cepetan nih daftarnya juga kalau emang kalian pengen ikut mudik gratis ini teman-teman. Tetap ya di mudik gratis ini kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu menerapkan 3M yang kayak biasa ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kemudian di sini nih saya lihat di komentar dari Facebook fanpage-nya milik Disub ini banyak yang bilang kalau untuk mendaftar itu agak susah teman-teman. Emang sih tadi saya juga coba nih lihat nih, kan ini kan ada nih ya websitenya www.mudikgratis tadi tuh. Saya klik itu, nah kayak gini terus teman-teman, dia agak lama redirectionnya kayak gitu. Kalau buat teman-teman yang merasa, aduh kok lama banget sih nggak bisa. Nah tadi tuh saya ngecek ada yang, saya back dulu ya ini. Ada yang membagikan di kolom komentar itu websitenya dan itu lebih cepat teman-teman. Nih, mudik gratis hub.debhub.co.id tuh, itu kita klik teman-teman. Kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Tampilannya ini lebih mudah nih teman-teman. Kita bisa daftar mudik terus ada petunjuk daftar. Kalau petunjuk daftar itu kayak yang tadi udah aku sebutin ya, nggak jauh berbeda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 April sampai dengan 24 April dan akan ditutup apabila kuotanya sudah habis. Ingat ya, tadi kuotanya itu sekitar 19 ribuan teman-teman. Nah, coba kita klik yang daftar mudik. Nah, di sini dibacain lagi nih ada syarat dan ketentuannya. Kayak gini. Seperti yang tadi udah aku sampaikan sebelumnya ya. Tuh, ada datang 1 jam sebelum waktu yang ditentukan. Nah, peserta atau penumpang wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan lain sebagainya ya. Bisa dibaca sendiri langsung. Kalau mau dibaca lagi, terus kita klik lanjut daftar. Nah, di sini ada alurnya nih. Pertama kita masukin data peserta. Kemudian nanti ada juga pilih jadwal. Ini kalau pilih jadwal menurut aku mirip kayak di apa sih namanya? Kayak kita mau beli tiket kereta api ya. Nanti kalau udah pilih jadwal baru nanti ada kode QR-nya dan kemudian nanti akan muncul tuh detail pendaftaran kita, nama kita siapa, keberangkatannya kapan, di mana, terus naik bisnya mungkin nomor berapa kayak gitu kan, kursinya nomor berapa, nanti ada tuh detailnya di situ. Nah, ini cara mengisi formnya seperti ini ya teman-teman, tampilannya ada klik nama, nomor induk kependudukan, terus ada nomor handphone. Kemudian ini ada pertanyaan nih, apakah Anda sudah vaksin? Nah, kalau baru 1 kali, ditulisnya tuh di bawah ada Anda wajib membawa hasil swab PCR ya, harus swab PCR ya 3 kali 24 jam saat keberangkatan. Coba kita klik yang vaksin sudah 2 kali ya.
Nah, Anda wajib membawa hasil swab antigen. Jadi kalau baru 1 kali wajib swab PCR yang mahal itu guys, yang harganya lebih mahal daripada yang lain. Tapi kalau udah 2 kali itu cukup untuk swab hasil antigen aja ya. Biasanya kalau di kayak di terminal gitu udah ada sih kalau kita mau swab antigen juga di sana, biasanya ya ada gitu. Nah, kalau udah yang booster itu, nah Anda wajib membawa hasil sertifikatnya aja nih, sertifikat vaksin boosternya aja kita. Terus ini kita bisa klik kita mau sendiri kah dengan 1 penumpang. Nanti diisi nih ya, penumpangnya itu dewasa atau anak-anak. Kalau anak-anak kita pilih anak-anak, kalau dewasa kita tetap pilih dewasa. Itu kalau misalnya cuma berdua. Nah, kalau misalnya kita bertiga pilih yang plus 2 penumpang. Plus 2 penumpang itu berarti 1 kita dan 2 penumpang lainnya. Penumpang 1 dan penumpang 2. Ini contohnya kalau untuk yang satu keluarga ada 3 orang gitu teman-teman. Kalau 3 orang berarti pilihnya yang plus 2 ya. Kalau yang plus 3 itu berarti untuk yang 4 orang. Jangan sampai salah ya teman-teman diisinya. Terus nomor nicknya juga jangan sampai salah gitu teman-teman. Kalau udah kalian klik nih yang saya menyetujui terus kirim data peserta. Nah, ini karena saya belum isi ya teman-teman. Karena saya juga nggak mau ikut, takutnya nanti kalau saya isi jadinya ntar mengurangi kuota untuk teman-teman yang lainnya gitu teman-teman. Nggak apa-apa kali ya kita coba isi. Jangan deh, takutnya kan kasihan yang mau ikut mudik ya, nanti gampang untuk pilihan jadwalnya itu kan sama kayak kalau misalnya tutorial kita mau beli tiket kereta gitu teman-teman. Kalau ada yang nggak tahu bisa cek juga di YouTube ya, itu udah banyak ya tutorial cara pesan tiket kereta gitu teman-teman. Terus jangan lupa kode QR-nya itu di save teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah isi ini semua, kita back dulu ya. Kita bisa cek data pendaftaran, apakah data kita tuh udah masuk apa belum, kayak gitu. Nah, ini kita tinggal masukin nomor induk kita teman-teman, terus klik cari data peserta nih yang warna biru, supaya kita tahu apakah kita sudah berhasil mendaftar ataukah belum gitu teman-teman. Oke, sampai sini udah paham ya teman-teman caranya gimana. Yang paling penting ininya sih webnya nih, kalian harus catat tadi tuh webnya namanya apa tadi. Ya teman-teman, berharap karena kan udah 2 tahun lamanya ini kita jarang nggak diizinkan mudik ya, dan malah di tahun ini kita bener-bener dikasih kesempatan buat mudik, malah dikasih mudik gratis gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang membutuhkan bisa nih ikut kayak gitu, atau misalnya ada saudara-saudara atau sahabat atau teman kalian atau mantan kalian yang mau ikut, ini coba deh dikasih tahu informasinya. Mungkin ada yang kesulitan juga buat mendaftarnya. Kayak tadi kan di yang pertama itu webnya agak susah ya untuk diklik gitu kan responnya. Nah, coba pakai yang web yang ini biar cepet gitu teman-teman, supaya nggak kehabisan kuota. Oke, buat yang mau mudik hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, terus hati-hati di jalan. Semoga sampai di kota tujuan dengan selamat ya semuanya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah.